Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala aidan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini, adik-adik sekalian, kita akan melanjutkan kisah daripada 25 Nabi dan Rasul. Jadi, kalau yang kita bahas beberapa waktu yang lalu, kisahnya Nabiullah Adam alaihissalam. Kalau saat ini kita akan membahas tentang kisahnya Nabi Idris. Nah, kemarin di dalam nazam itu kan Adamu Idrisu. Sekarang Nabi apa? Idris. Yang tolong dibaca sama ada gantian. Enggak. Lurus ya. Kisah Nabi Idris alaihissalam. Amin. Nabi Idris adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Nabi Idris menurut riwayat bermukim di Mesir, berdakwah untuk agama Allah. Di mana? Bertempat tinggalnya di mana? Mesir. Nah, di Mesir. Terus Mengajarkan tauhid dan beribadah kepada Allah serta memberikan petunjuk kepada para pengikutnya. Tauhid kemarin apa itu tauhid itu? Tauhid kemarin itu apa? Tauhid. Ilmu tauhid. Ilmu yang sifat Allah. Ilmu yang bahas tentang sifat-sifat wajib Allah maupun mahalnya Allah. Lanjut. Agar menyelamatkan diri dari siksaan di akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia. Ia hidup sampai berusia 82 tahun. Berapa umurnya? 8 tahun. 82 tahun umurnya Nabiullah Idris alaihissalam. Amin. Di antara beberapa nasihatnya ialah yang pertama, kesabaran yang disertai dengan keimanan kepada Allah akan membawa kemenangan. Yang pertama nasihatnya kesabaran. Orang yang sabar itu akan menang. Orang yang sabar itu akan menang. Dengan catatan harus didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi kalau orang yang sabar tapi harus ada tujuan. Tujuannya itu apa? Mengharap ridha Allah. Ketika bersabar harus diiringi dengan keimanan agar dengan kesabarannya itu penuh dengan pahala, balasan yang baik dari Allah. Tapi ketika sabar-sabar saja nggak ada keimanan di dalam hatinya, ibaratnya kayak orang terpaksa itu. Orang terpaksa juga bisa saja sabar, terpaksa sekarang ada yang panjang kayak gini, meneh sembarang angel, sembarang larang, sembarang isi korupsi kabeh. Ini ya mungkin dia tuh bisa bertahan sabar tapi tidak didasari dengan keimanan sehingga yang ada gerutu toh.
karena terpaksa. Ya dia sabar, cuman dia karena terpaksa. Tapi kalau keimanan diiringi dengan keimanan, dirinya itu wis iki yang terbaik. Semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba tidak bisa apa-apa ya wis dari nglakoni ae. Wis pokoke awake dhewe sing penting ora ngrusui, ora menyinggung, tidak menyakiti, tidak merugikan orang lain. Nah, itu kalau orang yang sabar diiringi dengan keimanan seperti itu. Wong pada akhirnya awake dhewe kabeh koyo dadine ya gelare sitok tok yaitu almarhum. Jadi gelar kalau manusia ketika hidup itu namanya bermacam-macam. Tapi kalau manusia sudah meninggal namanya satu. Apa? Namanya mayit. Apa? Mayit. Iya benar. Mayit lanang ya tetap mayit, wong wedok ya mayit. Nah, gelarnya apa? Almarhum atau almarhumah. Itu gelarnya. Suatu ketika ada yang bertanya, seekor ayam anak dengan induknya. Ibu, nah gitu bahasanya. Mengapa manusia itu namanya bermacam-macam ketika manusia itu hidup gitu. Sedangkan kita ini ayam ini hidup kok namanya cuma satu. Ya ayam jago, ayam betina, ayam kecil, ayam besar gitu. Akhirnya sama induknya. Nah, tapi kalau kita mati macam-macam, ayam goreng, ayam geprek, ayam ingkung, dan lain-lain. Nah itu, hanya di situ. Alhasil apa? Semuanya sama. Semuanya apa? Sama. Makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi pelajaran yang pertama kisah daripada Nabiullah Idris itu adalah ajarannya beliau itu untuk bersabar. Nah, sampai-sampai dituntut untuk apa? Ketika orang itu bersabar harus dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo lanjut. Kemudian nasihat yang kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang mawas diri dan mengharapkan syafaat Allah dengan amal-amal solehnya. Yang kedua, ajaran beliau itu adalah nggak usah terlena dengan apapun, nggak usah terlena dengan apapun. Yang penting satu, hanya mengharap apa? Pertolongan dari Allah. Jangan mengharap pertolongan dari manusia nggak bisa apa-apa di situ. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Keluargamu itu tidak akan bisa memberikan pertolongan. Illa man atallaha biqalbin salim. Illa ini huruf apa? Kecuali mereka yang biqalbin salim datang kepada Allah dengan hati yang apa? Selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Mereka yang hadir kepada Allah dengan hati yang selamat. Artinya ya seperti tadi, bersabar, mengharap ridha Allah, mengharap syafaat Allah, dan seterusnya yang baik-baik itu. Karena itu semuanya harta maupun anak, keluarga itu nggak bisa memberikan manfaat apapun kecuali semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalmu itu tak ngomongin. Jadi amalmu mulai dari kamu balik sampai sekarang itu belum tentu ada yang diterima oleh Allah. Itu yang perlu kamu catat itu. Belum tentu amal kita selama kita mulai balik sampai sekarang itu belum tentu amalnya kita itu diterima oleh Allah.
Satu pun gitu, belum tentu. Kok bisa, Pak? Iya, dia gak ngerti. Nggak ada alatnya untuk mendeteksi amalnya kita tuh sudah diverifikasi oleh Allah belum ini. Itu belum ada, nggak ada alatnya itu semua. Sedangkan perkara-perkara yang sifatnya kayak fikih itu hanya membahas tentang dohirnya saja. Contoh sholat, pokoknya bajunya bersih, suci dari hadas maupun najis, ya orangnya itu tempatnya bersih, suci, bisa mengerti rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, niatnya betul, waktunya betul, kamu sholatnya juga betul, tidak ada yang salah. Tapi pertanyaannya, apakah sholatmu itu bisa diterima oleh Allah? Apakah ada jaminan? Ada nggak jaminannya? Nggak ada. Kita hanya bisa ngemis kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan sholat hambamu yang hina, yang banyak masalah, yang banyak dosa ini Engkau terima, ya Allah. Seperti itu, kita hanya bisa berharap kepada Allah subhanahu kita dengan harapan agar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena nggak ada yang tahu kita melakukan apapun amal itu baik apalagi buruk, ya, melakukan amal baik itu belum tentu kita diterima oleh Allah. Makanya jangan sombong dengan amal kita. Ngajimu akeh, hafalanmu akeh, sing nyenengi kamu banyak, belum tentu jaminan itu semuanya. Makanya kita harus banyak-banyak berdoa dan mengharap kepada Allah agar amal-amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu amal saja diterima oleh Allah. Misalnya ini ngaji dari Jumat pagi pada subuh. Misalnya kok satu amal ini kok diterima oleh Allah, itu bisa menjadikan sebabnya kita masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu amal saja itu. Kok bisa Pak? Ya ada kisah. Kisah siapa? Seorang pelacur itu yang masa hidupnya puluhan tahun digunakan untuk melacur, ya, melayani hidung-hidung belang. Apa yang terjadi? Ketika dirinya sebelum meninggal dunia, dia punya jasa kepada seekor anjing, yang anjing saat itu kehausan. Kemudian perempuan yang ahli zina itu memberikan minum kepada seekor anjing. Akhirnya apa yang terjadi? Anjingnya tidak jadi mati dan selamat. Alhasil perempuan yang ahli zina itu dihabarkan masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing. Setelah itu perempuan meninggal. Coba bayangkan. Namanya husnul khatimah. Husnul khatimah ini. Jadi meninggalnya itu Masya Allah, memberi minum seekor anjing. Kalau memberi seekor anjing saja bisa menjadikan sababiyah orang itu masuk surga, apalagi kepada sesama manusia. Ini perbandingannya. Jadi kita itu diusahakan habis melakukan amal itu berharap, ya Allah, kalau pengawas, ya Allah, mungkin jenengan berkahi urip kula. Ngono carane. Ya Allah, kalau sampun teng pondok jenengan berkahi urip kula, wargane kula, ya Allah. Ngono carane. Setiap saat kamu ingat berdoalah seperti itu. Bagaimana doanya? Ya Allah, Mas Husain lagi Jawa. Gimana? Saya kalau saya Ayo doa yang mana? Ya. Allah, baiklah saya dan malah amal-amal. Nggak bisa seperti itu ya. Jadi ketika kamu melakukan kebaikan, langsung berharap, ya Allah, mudah-mudahan dengan amal ini, ya Allah, Engkau ridho. Ya, Engkau ridho. Ya Allah, dengan hambamu yang banyak salah dan dosa,
tinggal yang ada di dalam pondok ini. Engkau berkahi ya Allah, mudah-mudahan jalan hidupku ini tidak lepas dari keberkahanmu ya Allah. Itu selalu berdoa. Cobamu mengandalkan. Jadi harus apa? Harus ada pembiasaan. Pembiasaan kebaikan. Dimulai dari mana? Pakaian, peci, itu ditata. Tempat duduk, lurus, ya. Itu ditata. Karena itu semuanya pembiasaan kebaikan itu akan berdampak pada perilaku atau akhlak. Dan anak kamu berbiasa morat-marit, ya nanti akhlakmu juga begitu. Kadang apik, kadang akeh eleke, kadang pelanggarane, seperti itu yang terjadi. Oleh karenanya, pembiasaan itu harus apa? Dimulai dari apa? Yang terkecil. Noto sendal, merapikan tempat tidur, membersihkan jeding, mengisi bak mandi yang kosong. Ada yang bak mandi yang kosong? Di sana siapa? Cek satu anak. Di sana dicek satu anak. Cek satu anak. Ini pembiasaan. Nah ini bagian daripada apa? Pembiasaan. Yang sana cek. Hah? Full apa nih? Orang naik baik kok full. Saya sebelah sana loh nih. Baik full. Ember sama? Ember. Nah bagus. Jadi pembiasaan itu dimulai dari hal yang terkecil seperti itu. Kamu dalam hati, ya biar nanti temanku kalau pas mandi airnya sudah siap gitu. Itu ada nilainya. Hatimu tuh terbangun dari yang kecil-kecil itu, nanti tumbuh rasa belas kasihan, rahmatalil alamin. Nanti dengan orang itu sakno, nanti dengan kucing sengelen, sing kelaparan itu kamu nanti nggak tega, sakit kucing, apalagi kehujanan, terus kamu apa? Kamu inggir ke, misalnya seperti itu. Ada ayam yang ketinggalan oleh induknya, kamu kejarkan, buat susul ke. Nah, itu bagian daripada apa? Yang nyala, yang tidak bermanfaat. Itu kamu harus apa? Dibangun dari sekarang. Nah, koncomu sing gak semangat didekati, dimotivasi, koncomu sing burung tangi dibangunkan. Bangunkan angel, golek banyu diguyang, ngurai tangi. Ya berale. Iya. Guyang. Irunge ngono. Guyang banyu, nanti dia terbangun. Karena nggak nyaman, gulune mbok guyang banyu ora wis gak iso turu meneh. Nak sampai gak tangi, hati-hati dicek itu. Denyut nadinya itu berdetak enggak. Ya. Berdetak enggak itu denyut nadinya itu. Karena sudah digebyur, basah kok enggak bangun, ini berarti bermasalah. Ya mudah-mudahan selamat, amin Allahumma. Ya lanjut ya. Yang ketiga, janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta, dan jangan kamu menuntut sumpah dari orang yang berdusta, supaya kamu tidak menyekutui mereka dalam keadaan dosa. Nah, jadi ojo gampang sumpah-sumpah, ojo gampang apa? Bersumpah. Ya. Billahi itu loh. Itu namanya sumpah. Ya kayak seperti itu ditinggalkan. Jangan pula ketika kamu ada orang yang apa namanya itu melakukan kesalahan yang sepele, terus kamu suruh sumpah yang besar tadi itu jangan. Kecuali kalau kondisinya urusannya besar, melibatkan orang banyak, lah itu diperlukan.
karena melibatkan orang banyak. Kalau masalahnya kecil, sepele, internal, nggak begitu ngefek pada orang lain, itu jangan pakai sumpah-sumpah gitu. Dihindari, jangan menjadikan sebuah kebiasaan sumpah aku gak ngono keren, gak usah ngono-ngono ya, gak usah ada sumpah-sumpah temen, padahal dia ngelakoni. Nah ini berarti bermasalah hatinya, harus dibersihkan. Harus apa? Dibersihkan. Tazkiyah, harus ada pembersihan apa? An-nufus itu hatinya, jiwanya itu harus dibersihkan. Qalbnya harus dibersihkan. Ayo lanjut. Yang keempat, janganlah mengiringi orang yang mujur nasibnya, sebab mereka tak akan banyak dan lama menikmati kemujuran nasibnya. Nah, terus kamu yang keempat ini nasihatnya Nabi Idris itu, jangan menganggap orang yang sekarang ini kaya bergelimangan apa? Hartanya wakah, bergelimpangan harta itu, mobilnya banyak, mewah-mewah, miliaran, bahkan sampai triliunan. Awamu aja terus gumun. Taruh koron juga nanti kira-kira. Ya, kayaknya apa-apa nih. Wong Indonesia. Wong sing paling sugih ku gane sing sengal. Di bawahnya koron, wong koron saja yang begitu besar, begitu kaya, raya mas pokoknya, kaya raya itu koron itu. Tapi hartanya nggak bisa menyelamatkan dirinya. Yaumala yang fa'u malun. Hartanya nggak bisa menyelamatkan itu, karena tidak disalurkan kepada orang yang membutuhkan, hanya dikumpulkan saja di kelompok notok. Iku sing jenengane sapa? Korun. Golek duit akeh, kerja terus, membanting tulang. Itu dia bisa berhasil, bisa sukses, bisa punya saham besar, bisa punya banyak sekali penghasilan dari usaha yang dia lakukan, menganggap dirinya itu semua atas apa? Jerih payah dirinya. Tidak sadar dirinya itu yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu nggak usah gumun, itu nanti sebentar kok. Orang-orang yang kaya itu nanti hanya nikmati sebentar. Ada fasenya. Fasenya ngono marang-marang kok gak delok loro, marang-marang stroke, jantung, diabetes, ginjal, rupa-rupa barone. Sakitnya apa? Rupa. Oke. Mari ngono mati. Ketika mati, anaknya karena tidak diarahkan di tempat-tempat yang baik, hanya digembleng untuk belajar ilmu-ilmu dunia. Makanya Allah itu benci terhadap orang yang hanya, Allah itu membenci bagi siapa? Orang yang alim, pandai dalam ilmu apa? Ilmu dunia. Jahilin bil akhirah, bodoh dengan ilmu akhirat, gak ngerti tata carane toharoh, sholat, zakat, puasa, haji, gak ngerti beber belas. Orang yang seperti ini akan diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa diadab? Karena dia tidak mempelajari ilmu akhirat, tidak seimbang. Nah ini yang harus diperhatikan. Ya coba dibaca lagi. Yang kelima, barang siapa yang melewati kesederhanaan dalam kurung berlebihan atau berfoya-foya, tidak satu pun akan memuaskannya. Nah, jadi yang kelima itu anjuran agar kita ini hidup dalam sederhana. Ojo berfoya-foya. Ya, jangan apa? Jangan berfoya-foya, ojo berlebihan, sing hemat, ojo boros. Itu pesannya Nabi Idris alaihissalam. Bagus itu. Nah itu nanti semua nabi-nabi mulai dari Nabi Adam, Nabi situ.
membahas kisahnya Nabi Adam ada, Idris ada semuanya di situ. 25 nabi itu. Makanya kita wajib mengimani tentang nabi yang jumlahnya ada berapa? 25. Sekarang kasih kesempatan untuk membuat contoh daripada salah satu dari 5 tadi, nasihatnya Nabi Idris yang bisa kamu pahami. Ini satu-satu saja, dikasih kesempatan. Tetap di sini aja ya. Ya, kasih waktu. Mulai dari sekarang. Salah satu saja dari 5 contoh nasihat dari Nabi Idris. Ayo mulai. Ya Bisri coba ya. Satu saja. Ya. Istri dan Alhan mencari sandal yang hilang dalam suatu tempat dalam waktu berjam-jam. Contoh dari nasihat 5 itu tadi itu lah. Dengan Belum siap, ayo kamu ya. Ketika contoh dari hiduplah dalam kesederhanaan, yaitu ketika memiliki uang lebih sebab bonus atau pemberian orang tua, jika tidak terlalu membutuhkan uang itu untuk kehidupan pokok, maka lebih baik ditabung. Siapa tahu kita membutuhkan uang itu di masa depan kelak. Betul. Jadi rajin menabung, hidup hemat. Bagus. Jadi jangan sampai apa? Boros. Lanjut. Faris. Setelah kita mendapatkan uang
Yang lain, jangan bab hemat tadi, yang lain. Kan masih ada 4 itu. Kamu yang mau tulis apa kamu? Sama hematnya. Yang selain hemat siapa? Ada. Ayo Mas Toto, yang Toto. Nasihat Nabi Idris tentang bersabar. Sabar. Ketika kita sakit, maka bersabar dan selalu beristighfar kepada Allah. Istighfar pada Allah. Dan harus diiringi keimanan, sakitnya itu karena Ujian Allah. diuji oleh Allah dan semuanya dari Allah. Ayo Mas Azam. Contoh, misalnya Nabi Idris yang ketiga, kamu menuntut sumpah pada orang yang berbuat maksiat, tapi kamu juga melakukan maksiat. Apa tadi yang ketiga tadi ya? Kamu sudah bersumpah, Nabi sumpah besar. Apa Azam? Janganlah kamu bersumpah dalam keadaan kamu berdosa, dan janganlah kamu menuntut sumpah pada orang yang berdosa. Iku tadi nasihatnya ngono. Nah, contohnya. Kamu menuntut sumpah pada orang yang berbuat maksiat, tapi kamu juga melakukan sebuah maksiat. Iya itu. Gambarannya yang sederhana bingung. Kamu melakukan sebuah maksiat. Contoh-contoh sederhana aja, kecil-kecilan karena. Biar kamu paham, itu bahasamu sendiri belum paham itu. Ayo. Nenek kancamu, kamu tulis yang belum ya. Harus nanti tak tekoin kamu nanti. Ayo. Ada masalah kecil seperti melepas selang, maka jangan sampai bersumpah karena tidak sesuai dengan Nabi Idris. Kecuali kalau masalahnya sudah besar dan mencakup orang banyak seperti hilangnya uang, maka itu baru diperlukan ya, bukan harus loh ya, diperlukan. Untuk meyakinkan ya. Ayo ditulis yang durung punya contoh itu. Masih ada 2 lagi ya, siapa? Ayo Rizky. Nasihatnya apa tadi dulu, dibaca dulu terus contohnya ya. Nasihat yang kedua, orang yang berbakti adalah orang yang meminta syafaat. Orang yang apa? Meminta syafaat. Orang yang apa? Belum tentu amal itu. Orang yang apa? Kalimat pertamanya dulu. Orang yang berbahagia adalah Orang yang berbahagia gitu. Ini cetono ya. Orang yang berbahagia itu adalah yang mengharap syafaat dari Allah. Terus contohnya apa contohnya? Contohnya dari kita balik sampai sekarang belum tentu Allah sudah menerima amal kita. Nah, dari itu kita harus mengemis pada siapa? kepada Allah. Mengemis, berdoa kepada Allah, meminta, merengek-rengek, nangis-nangis pada Allah agar apa? Amalnya diterima oleh Allah. Bagus. Ini yang seperti ini yang dimaksud apa? Membuat contoh, kamu bisa memahami. Ditulis yang dulu, nanti dicek satu-satu. Berikutnya yang terakhir, yang nasihat pertama apa tadi? Nasihat pertama? Ayo siapa yang bisa? Ayo dengar apa? Yang pertama tadi nasihatnya. Yang belum. Belum tulis kamu berarti. Yang pertama apa? Keyakinan itu tidak bisa terlena dengan apapun kecuali berharap kepada Allah. Itu nomor berapa? Sekali. Nomor 2. Kedua apa? Nasihat yang kedua apa? Turun ditulis. Istri apa bisi? Nomor 2, nasihat kedua. Yaitu jangan sombong dalam kemauan kita. Rizki. Yang pertama apa tadi? Pertama, tidak usah terlena dalam suatu dan kita mengharapkan pertolongan. Apa yang pertama?
sabar yang diiringi keimanan tidak akan menang. Apa nih? Yang kamu tulisan nomor 1 apa? Tidak usah terlena. Masa ngomong tadi? Apa kan ini? Kesabaran yang disertai dengan keimanan kepada Allah akan membawa kemenangan. Nah, itu tadi tuh. Dilengkapi saya. Dilengkapi saya. Nanti cek satu-satu nanti. Yang belum sesuai nanti disalin 3 kali biar lebih ingat nanti. Kamu baca apa? Mengharap kesabarannya Allah. Apa? Nasihatnya apa? Kamu dibaca saya apa? Tidak terlena kepada lain sesuatu kecuali dengan mengharap kesabarannya Allah. Tidak maksudnya itu terlena sesuatu itu. Bacakan lagi, bacakan ulang. Orang yang berbahagia adalah orang mawas diri dan mengharapkan syafaat Allah dengan amal-amal solehnya. Ini berarti yang dibaca Rizky tadi ya. Apa nomor apa tadi? Karena mengiring orang yang Itu, betul. Yang nomor berapa yang belum? Yang 4, yang 4. Yang bisa siapa yuk? Yang 4. Itu tadi loh. Ojo Mary. Kancane sugih berhasil terus kamu malah iku sugih karena duwe pesugihan di tuyul iku, misalnya seperti itu. Akhirnya kamu timbul hati yang hasud, hati yang buruk, hati yang jelek, hati yang kotor, sehingga merusak perilakumu, merusak jiwamu. Ayo apa? Yang bisa siapa? Masuk gak iso? Bafi, ayo. Orang yang kaya kita jangan berusaha. Nenek maksudnya gak apa-apa, cukup. Nenek maksudnya awal dia aja buruk sangka. Siapa? Alphard misalnya, atau Lamborghini misalnya, misalnya seperti itu. Kita harus apa? Mengucapkan alhamdulillah. Dia terwakili kampung kita, loh ya. Anak yang pintar, alhamdulillah. Anak yang juara gitu, ojo anak iku. Nah, nasi ini kan gak juara, iku cedak karo jurine, makanya jadi juara ngono. Itu hatinya yang kotor. Kita harus apa? Alhamdulillah, kampung kita ada yang mewakili juara hafalan Quran misalnya, juara matematika, juara biologi. Kita harus alhamdulillah, karena apa? Sudah ada yang mewakili, alhamdulillah. Kampung kita ada yang pinter, menyala, gitu. Nah, kira gitu. Cukup itu. Sekarang lanjut daripada kisah Nabi Idris. Nah, seperti yang dibaca Mas Bisi tadi apa? Sendal-sendal tadi itu loh. Artinya pernah ada kejadian kan? Nabi Idris itu masih ingat? Sendalnya ditinggal di mana? Di surga. Ketika diberi kesempatan untuk ini apa namanya? Melihat kondisi situasi surga, ternyata mewah, megah, sehingga Nabi Idris ini nggak mau pulang, nggak mau apa? Nggak mau pulang. Alhasil dengan cara bagaimana? Sendalnya itu ditinggal di dalam surga. Ketika waktunya sudah habis, Idris, ini malaikat, waktumu sudah habis, harus segera keluar dari surga. Oh ya, keluar. Setelah keluar, coba apa yang terjadi? Malaikat, mohon maaf, sendal saya akhirnya dibiarkan sampai sekarang ini masih di sana itu. Single sandal itu. Siapa Nabi Idris. Karena Nabi Idris ini punya kebiasaan mendoakan. Mendoakan siapa? Di antaranya matahari, mendoakan bulan itu.
yang selalu memberikan manfaat cahaya mataharinya kepada makhluk-makhluk yang ada di bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya dapat manfaat dari apa? Dari matahari. Nah, jadi sampai seperti itu. Diberi kesempatan oleh Allah bisa menyurvei lokasi yang indah. Apakah itu? Surga. Nah, itu. Sekarang Adamun Idrisun Nuh. Sekarang Nuh. Kisah Nabi Nuh. Ayo. Jadi lengkapi tadi 1 sampai 5 sudah. Yang sudah ngacung. Yang sudah dilengkapi ngacung. Ini terus lengkapi ini. Ya dan nanti kamu kalau sekarang ya menghambat waktu nanti kamu. Yang belum nanti wajib ya nyontoh kalau apa nanti nyontoh kalau apa yang sudah selesai Pak. Yang belum itu nanti kamu tugas nulis 3 halaman. Berapa? Halaman. Dicatat. Siapa yang sudah itu? Ngacung dulu yang sudah. Yang sudah. Ya, biar nanti dapat pelajaran. Kalau dia belajarnya lambat, cara belajarnya enggak berusaha untuk cepat, dapat tugas tambahan. Di samping melengkapi rangkumannya, Jumat dihitung dari Senin juz 1. Senin. Selasa juz 2, Rabu juz 3, Kamis juz 4, Jumat juz 5. Nah, juz 5 berarti. Juz berapa? Juz 5. Wis tulisan halaman. Pira pengen pira kamu mulai sih. Halaman 11 sampai 15. 11 sampai 13. 11 sampai 3. Pengennya sampai jam pira selesai. 10. Wah, suwen itu. Ayo jangan lebih singkat lagi ya. Ayo. Yang sudah tadi siapa? Yang sudah. Ayo coba lagi. Jam 9. Nah, jam 9. Jam 9 harus sudah selesai. Kalau bisa setengah 9 atau jam 8 selesai. Ya. Itu hadiah pagi ini bagi anak yang belum bisa satset dalam meringkas materi kisah daripada Nabiullah Idris alaihis salam. Itu nanti ya hadiah itu. Makanya nulis harus cepat. Nah, kalau kamu nanti lambat, ketika kamu bermasyarakat, tertinggal kamu kesempatan oleh orang-orang yang satset itu. Kamu di sini harus latihan satset, nulis satset gitu. Itu caranya. Yuk kita lanjutkan kisah Nabiullah Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh adalah nabi yang keempat setelah Nabi Adam. Dia keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Ajakan Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dalam masa kekosongan di antara 2 rasul. Dalam masa kekosongan itu, biasanya manusia secara berangsur-angsur melupakan ajaran agama Allah dan kembali menjadi syirik. Nah, jadi kondisi itu akan berubah. Apa yang berubah? Ketika diutus oleh Nabi Idris atau Nabi Adam, itu membawa ajaran tauhid dari Allah. Itu mungkin hanya beberapa puluh tahun atau ratus tahun itu masih eksis, masih jalan gitu loh bahasanya, masih jalan. Belum tentu nanti 200 tahun masih ada ajaran itu, belum tentu. Nah, kondisi ketika diutusnya Nabiullah Nuh alaihissalam ke dunia, itu kondisi umat Islam, ya, orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Adam itu sudah mulai apa? Mulai hilang, banyak hilang. Sehingga banyak kemaksiatan, banyak kesyirikan-kesyirikan yang merajalela pada saat itu.
Alhasil akhirnya apa? Allah mengutus Nabi Nuh. Tujuannya apa? Untuk meluruskan kembali ajaran-ajaran tauhid. Ibaratnya cara saya ajaran Islam gitu ibaratnya. Tapi di situ zaman dulu ajaran tauhid gitu. Ajaran-ajarannya itu seperti itu. Sehingga dalam kondisi Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah itu nanti banyak problem. Wong sing miskin-miskin seperti apa, wong sing sugih-sugih seperti apa. Itu dari zaman dulu wong sing sugih sama yang kaya itu sudah ada. Jangan dikira hanya sekarang saja. Karena wong sugih sono kae, wong sing gak duwe wis padha wae ngono kae. Jadi kita jangan kaget. Kita lanjutkan misalnya meninggalkan kebajikan, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan di bawah ajaran iblis. Nabi Nuh diutus ke tengah-tengah masyarakat yang sedang menyembah berhala. nah, pada menyembah berhala. Gawe patung-patung dewi saka watu batu itu disembah dewi. Mengko nek lugure jatuh patungnya didekno dewi. Orang-orang sudah nggak sehat akalnya itu, sudah berandai-andai, sehingga apa yang terjadi? Kesesatan merajalela pada saat itu, sehingga Nabi Nuh diutus oleh Allah. Lanjut, yaitu patung-patung yang dibuat mereka sendiri. Menurut mereka, berhala itu mempunyai kekuatan gaib di atas manusia, dan mereka sendiri memberi nama sesuai dengan selera mereka sendiri. ya cara ibaratnya saiki jenenge kuwi nggih patung jenenge Samson, ya ngene lho. Terus tak kayak patung Kerasakti misalnya. Nah, kayak seperti itu bebas. Mereka tuh membuat nama sesuai dengan sak senenge dhewe. Wis pokoke nggih patung gede, enek sing ndase gede awake cilik ya enek sing nggih gede tangane awake cilik ya enek. Nah, macam-macam orang-orang dulu itu. Sehingga apa yang terjadi? Kesesatan semakin merajalela. Orang enek yang kenal dengan Allah nggak ada yang kenal. Karena siapa? Menamakan Wat dan Suwa, kadang Yagud dan kadang Ya'ub dan Nasr. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk berpikir. Ia mengajak kaumnya melihat alam semesta ciptaan Allah, langit dengan bulan dan mataharinya, bumi dengan kekayaan di atas dan di bawahnya, merupakan tumbuh-tumbuhan dan air yang mengalir. Pergantian siang dan malam, semua itu menjadi tanda-tanda kekuasaan dan keesaan Allah. Kemudian Nabi Nuh juga memberikan kabar akan adanya ganjaran berupa surga dan kenikmatan bagi mereka yang beramal soleh, dan balasan siksa neraka bagi mereka yang membangkang atas perintah Allah, yaitu mereka yang mungkar dan bergelimang dan kemaksiatan. Jadi ajaran Nabi Nuh juga sama. Bagi orang yang beramal soleh akan dapatkan surga. Orang yang maksiat, selalu merugikan orang lain, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dia akan diadab dan dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sama ajarannya seperti nabi-nabi sebelumnya. Lanjut. Dakwah Nabi Nuh dilakukan dengan giat siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Beliau termasuk orang yang cerdas, fasih berbicara, tajam pemikirannya, pandai berdiskusi, bersifat sabar dan tenang. Nah, makanya nabi ku kabeh nabi ku cerdas, sabar. Apik lah pokoknya nabi ku. Kayaknya masuk nabi bujukan, ya orang mungkin lah. Nabi masuk lola ya gak ada. Nabi mesti cerdas, pinter, sabar, giat itu. Ini yang harus kamu contoh sifat-sifat nabi itu: jujur, cerdas, sabar. Nah, jadi bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Sifat apa? Karakter nabi seperti itu dicontoh. Kamu bagaimana bisa bermanfaat bagi temanmu, bagi pondokmu, bagi orang tuamu, bagi kampungmu. Itu harus apa?
Harus kamu bangun dari sekarang. Iki arek kok pinter kok ndiki. Oh, kok Lamongan. Nah, iki kok ndi kok pinter iki? Kok Solo. Iki kok ndi kok Madura. Oh, harus dibangun citra-citra yang bagus. Ya, meskipun ada yang membuat citra orang yang mondok itu tertinggal, kolot. Kamu buktikan, kamu jadi orang yang maju dalam berkembang. Cara berpikirnya terus inovasi, itu caranya. Terus jangan sampai apa? Males-malesan. Tunjukkan kamu tuh rajin, semangat. Nah gitu. Harus apa? Dimulai dari sekarang. Lanjut. Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul ketika berusia 450 tahun dan wafat pada usia 950 tahun. Nah, jadi bisa diartikan dakwahnya beliau itu ketika 450 tahun mulainya itu. Terus sampai 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina ama. Umurnya sampai 950 tahun Nabi Nuh. Jadi dakwah beliau itu kurang lebih 500 tahun. Nah, itu nanti pengikutnya nggak banyak, nggak sampai 100 itu kok. Terus pengikutnya itu nanti dari kalangan fukoro wal masakin, maksudnya kan duwe itu. Maksudnya suka-suka nanti ngenyek, menghina. Nah, jangan heran, ya. Jangan heran kamu nanti kalau ada suara-suara yang tidak enak, mana santri paling yo, dan dia apa-apa. Ya jangan heran. Pengikutnya orang yang soleh yang bersama Nabi Nuh itu orang yang fukor wal masakin kandui, tapi selamat itu, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah makanya orang-orang yang selamat ini kalau orang yang pas-pasan, orang yang fakir, orang yang miskin, tapi dia sabar mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dia lebih selamat daripada orang-orang yang kaya. Kalau orang yang diuji dengan kenikmatan itu rata-rata lali kok. Ngibadah ya gak iso tenang ya. Lendang mikir bisnisnya, usahanya. Apa yang ngaji sarasa-rasen. Nah, timbang ngaji gue ikut seminar ini seminar itu, jadi cuan, jadi fulus, wah enak. Ngaji dapat apa ya gak jelas. Kumus-kumus, bau-bau. Itu, nah, kamu buktikan itu semuanya tidak terjadi pada kalangan santri. Makanya kelambi ini dicuci, sing wis bau aja digawe. Itu caranya. Aja kelambi wis 4 dino 5 dino mbok gawe terus. Apalagi kamu kumpul wong dicopot itu, dicepot. Biar apa? Biar terjaga dari kotoran-kotoran keringat, kotoran-kotoran debu, dan yang lain sebagainya. Ketika kamu piket, dilepas bajunya, kaosmu kotor dicuci pas waktu mandi, langsung dijemur, itu. Kebaikan, keberhasilan seseorang itu dimulai dari yang kecil. Kalau kecil sudah tertata, terbangun, apalagi yang besar, melejit seret gitu, naiknya cepat. Oleh karenanya, bagaimana untuk menyikapi hal itu semuanya harus dilatih dari sekarang. Tanggung jawab, kamu ada tugas, PR, nulis, selesaikan. Ojo sampai burung mari terus kamu leye-leye ketika ada pengecekan, dapat sanksi-sanksi kamu. Sampai jam berapa tadi? 9. Jam 9, iling-iling. Usahakan sebelum jam 9. Kalau selesai bagaimana? Selesai. Wah enak wis pokoknya sanksi ini nulis gitu aja. Welek tulisannya corek diulangin neh ngono. Nah, kamu kene nulis salah-salah, kamu kene dikongkon latihan nulis kok. Nulis salah-salah niku. Bari
dibenahi tulisannya sing asal-asalan gitu. Nulis ku dilatih sing rapi, ditekan pulpen iku aja ngambang terus wis welik tambah welik meneh. Latihan yang bagus. Putra barang itu. Latihan yang apik nulisnya tanda barang itu. Latih semuanya lah yang masih belum bagus itu. Kamu disuruh nulis berarti sing apik, biar terbiasa. Lanjut. Dengan demikian, Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya selama 500 tahun. Kemudian, meskipun demikian, pengikut Nabi Nuh yang beriman hanya sedikit, yaitu kurang dari 100 orang. Loh, akhirnya sithik. Sithik dah sing melok Nabi Nuh itu. Nabi Sulaiman wakeh Nabi Sulaiman itu. Muridnya ana sing kok jin, kok kewan-kewan udah ngaji. Lah jin itu ngaji lah wong kok ngaji gitu piye. Nah, ini harus disesuaikan dengan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya difungsikno iku. Wong menungsa ku luwih sempurna ya kudu digawe sempurna. Ya harus digawe apa? Sempurna. Apane? Ya kebiasaane. Wong jin ae do gelem ngaji, apa meneh menungsa iku kudu luwih sregep. Aja malah diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini, tapi malah maksiat, merugikan orang lain. Ini bukan khalifah, ini sampah ini. Makanya kita semuanya harus dimulai sekarang untuk melakukan kebaikan mulai dari yang terkecil dengan harapan kita bisa lebih baik daripada sebelumnya. Lanjut. Umat Nabi Nuh banyak yang ingkar jika Nabi Nuh mengajak beribadah kepada Allah dan menegakkan tauhid umatnya. Oke. Itu selalu meremehkan. Selalu apa? Meremehkan orang lain. Penyakit orang sugih. Orang sugih sing gak iman ya. Orang sugih sing gak dermawan. Itu dia seperti itu. Selalu meremehkan orang lain. Kayak miskin, pantes saya wong kamu malas-malesan, nggak kayak seperti saya. Saya malam tidurnya jam 12, bangun jam 3, jam 2 sudah bangun. Makanya kaya, pantes lah kamu ini tidur melulu. Ya kiri terus kamu, seperti ini. Ini nggak boleh orang kaya seperti ini. Semestinya dia memberikan motivasi, memberikan ilmu. Semestinya seperti itu. Memberikan rezeki yang lebih darinya. Nah, semestinya seperti itu, tidak malah mengejek atau merendahkan orang lain. Karena apa? Bekal sugih itu tadi. Ini nggak boleh, haram hukumnya. Apa? Haram karena menyakitkan orang lain, dan menyakitkan orang lain termasuk orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Lanjut. Para pengikut Nabi Nuh kebanyakan fakir miskin. Nah, sing melok Nabi Nuh rata-rata wong sing gak duwe-duwe, sing melarat-melarat, miskin-miskin itu. Ayo lanjut. Atau golongan ekonomi lemah. Ekonomi rendah. Ya. Wis pokoke wis gak duwe gitu. Iku pengikutin Nabi Nuh. Sehingga wong sing sugih-sugih lah apa pengikutin Nabi Nuh iku. Pengikutin Nuh iku wong gak duwe. Aku nak Brono tambah jadi kiri bisa nih kalau sing sugih mapan kayak ngene kok. Ora melok karena ketularan miskin kita nanti. Jangan. Kanca-kancane dibengoki ngono. Kowe awakmu nak ikut no ya. Kamu nanti jadi miskin kayak sing pengikut iki lho. Contone iki lho. Iku dampake melok goro-goro. Aja wae dhewe aja melok rono dadi kiri. Gelem kamu hidup sengsara. Yo enggak mau itu kanca-kancane. Sehingga sulit kondisi saat itu. Lanjut. Para bangsawan, orang-orang kaya dan terpandang di masyarakat malah memusuhinya. Nah, jadi wong-wong sing sugih-sugih, terpandang itu tidak membantu dakwahnya Nabi Nuh, tapi malah sebaliknya, malah menentang itu. Dikirim preman-preman, dikirim orang-orang yang
menghalang-halangi dakwahnya Nabi Nuh itu, dipengaruhi itu. Orang yang miskin-miskin dipengaruhi, dibujuki, wis melaku untuk sari mirong terus. Ngono dibujuk terus. Tapi pengikutnya Nabi Nuh ini nggak banyak, nggak sampai 100. Tapi Nabi Nuh tetap semangat. Ini Nabi Nuh, Nabi papan atas ini, kelasnya papan atas. Kan nabi-nabi yang biasa, kayak Nabi Sulaiman itu papan bawah. Nabi Idris bingung lihat sendal, itu papan bawah itu. Nabi Adam itu juga bawah itu di situ. Lanjut. Yang terdiri dari orang-orang miskin. Namun Nabi Nuh menolak permintaan orang-orang kaya itu. Kecerdasan dan kefasihan Nabi Nuh mengalahkan segala hujah orang-orang kafir. Lagi bedane wong nak pinter senajan gak duwe iku wibawa, ya berale. Makanya awake dhewe iku minimale kudu ilmu kita dapatkan. Ketika nek wong sing sok-sokan, ya. Kalau harta itu kan bisa diwariskan, nah ilmu gak iso. Anaknya seorang kiai besar, apakah jaminan anaknya nanti jadi kiai besar? Ya. Tidak. Kalau dia nggak mau belajar, nggak mau ngaji, jatuh itu martabat harga dirinya itu. Karena apa? Nggak punya ilmu kok ngaji gak iso coba. Misalnya anak kiai besar disuruh ngaji, ternyata nggak iso. Apa yang terjadi? Ya nggak akan ada percaya lagi orang-orang itu. Tiba-tiba gak iso ngaji. Sedangkan orang yang belajar itu yang diharapkan apa? Ilmu. Makanya jangan sekali-kali meremehkan orang yang berilmu. Boleh ilmu wangel, perlu perjuangan. Dan rata-rata sing kuat sabar golek ilmu iku wong sing gak duwe. Wong sing apa? Bisnis perusahaan cuan banyak, hasil banyak, sagu banyak, penghasilan banyak. Itu. Meskipun demikian, apakah dia terus bisa puas? Enggak. Ada orang yang penghasilannya sampai per bulannya 3 miliar. Sedikit atau besar? Sangat besar. Per bulan 3 miliar. Itu cara ditempuh karo wong sing tukang beca. Itu kira-kira seumur entek lho bisa untuk 1 kali gajinya itu. Ya benar nih. Nah, merasa tolak-tolak kamu itu. Gajimu ngomprot. Ketika kamu dilihat, kamu gak usah melak tolak-tolak ini. Lihat, cek diri sendiri. Berarti kamu yang bermasalah. Itu nanti kebiasaan pakai peci, rambutnya ketok. Pas sholat ini bahaya. Apalagi rambut nanti panjang. Peci sing lobo itu diganjil kalau perlu. Nah kalau kamu sholat batukmu ketutup ini siapa orang ini sholatmu? Ya rasa sholatmu itu. Ini diketokno, dicek. Sing lobo itu nih. Jika sekarang boleh cari yang lain pecinya. Cari peciku sesuai ukuran. Ojo sing kecilian, ojo sing kegedean. Cari yang pas, ukurannya biro gitu. Tapi pengen sing hemat, ekonomis kayak punyanya Stoto ini ekonomis, enak ini kesukaannya apa itu. Kenapa? Mudah dibawa kemana-mana, lipat gampang ya bara. Dimasukkan tas masuk, saku masuk, ya bara. Multifungsi, pengen gue peci dipakai, pengen lepas. Jatuh kena najis, gampang dicuci. Nah, pecimu kira-kira gini. Kena najis, kok cuci. Ya, jadi garongan, blondeng apa, buang akhirnya. Bersih.
Peci-peci sing iso dikumbah ku waspada. Aja kemproh. Lah kamu kemproh sembrono ya. Nek. Ya, lah kamu peci hitam, kamu kemproh jorok. Nah, kalau kena najis gimana itu nggak bisa mengelola nih kamu. Peci gitu. Itu. Makanya apa? Kalau cari peci itu yang bisa dicuci. Paham? Nih. Ya punya Rizky, ini bagus itu. Ada ventilasinya banyak kan? Nggak keringetan, ya peci-peci yang rapat-rapat kan itu. Ada? Ada nggak ventilasinya? Nah, ini paling ideal gini Rizky ini. Dia punya apa yang satu itu yang biasanya itu. Itu enak itu. Karena apa? Ada rongga-rongga. Nah, so. Nah, sing ireng-ireng itu. Terus dicuci angin, rambutnya kayak sampekan. Nah, ini kan harus dievaluasi kamu beli bajunya itu. Coba ini ciri khas iya. Nah, awakmu saresian iso njaga kebersihan. Bagus. Nah, awakmu gak iso njaga kebersihan. Angger delen-delen. Ternyata ada telak cicak misalnya. Nempel ngene pecimu. Kamu nggak ngerti cara nih membersihkannya ya apa? Mbok ombah, jemur, blasuh kabeh. Kayak pecine wong tahun swidaan. Ya ora? Ya ora? Tegak lho kowe. Nunggu ae gak kuat to. Lanjut. Akhirnya orang-orang kafir itu jengkel dan menantang Nabi Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, sungguhnya kamu telah membantah kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah azab yang kamu ancam kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nabi Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepada kamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat melepaskan diri. Tidaklah bermanfaat nasihatku kepadamu jika Allah ternyata hendak menyesatkanmu. Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu dikembalikan." Demikian terlalu kaum Nabi Nuh itu mengingkari ajaran Allah. Mereka bahkan mengejek dan menghina Nabi Nuh sebagai orang bodoh dan gila. Namun Nabi Nuh sebagai utusan Allah tetap melaksanakan tugasnya, dan orang-orang kafir juga semakin keras menentangnya. Mereka bahkan mengancam Nabi Nuh, "Sungguh, jika kamu tidak juga berhenti berdakwah," kata mereka. Ya, seperti itu kelakuan orang-orang jahiliyah pada zamannya Nabi Nuh itu seperti itu. Diajak dalam kebenaran nggak mau, malah mau membunuh, malah mau menyakiti. Ya seperti itu tantangan ujian nabi-nabi terdahulu itu ketika menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Lanjut. Nabi Nuh berputus asa dari kaumnya. Setelah dakwah yang disampaikan menemui jalan buntu dan pengikutnya tidak bertambah, maka Nabi Nuh mengadukan kaumnya kepada Allah. Nah, kelasnya Nabi itu ada titik-titik jenuh, titik-titik notok, judek wis tak gawe cara kaya apa, kae hasil ini. Diuji oleh Allah ini Nabi Nuh ini, kesabarannya ini. Akhirnya apa? Ya jenenge Nabi di pusaka, jenenge doa yang pasti dijabi oleh Allah seketika. Semua Nabi, cuma Nabi Muhammad saja yang belum difungsikan. Tapi kalau Nabi Nuh sudah difungsikan. Coba lanjut itu. Nabi Nuh berdoa, "Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Sungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka menyesatkan hamba-hambamu." Coba kamu coba dibuka Qurannya, terjemahnya, terjem. Surah Nuh ayat 26. Surah Nuh ayat 26.
Coba dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nuhun rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Shadaqallahul 'azim. Coba dibaca hamzah yang keras. Waqala Nuh, Dibaca terjemahan. dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Nah ini. Akhirnya notok. Nabi Nuh notok mengalami kebuntuan dalam berdakwah. Jalan pintas beliau tempuh. Ini kalau Nabi Nuh. Ya Allah, ibarat cara gampangan niku. Wong-wong sing gak iman teng panjenengan ya Allah, sikat. Jangan disisakan. Ya, sampai anak cindile aja disisakan. Hancurkan semuanya. Jangan diberi kesempatan hidup orang-orang yang kafir tinggal di muka bumi. Akhirnya mau banjir datang itu. Langsung seketika itu. Karena itu aji pamungkas yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya itu. Ini Nabi Nuh difungsikan kesesuaian nih dengan pendekatan-pendekatan sampai 500 tahun itu loh. Akhirnya jalan pintas beliau tempuh. Wa qala Nuhur rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Hancurkan, sikat, binasakan semua orang-orang yang tidak beriman kepadamu ya Allah. Orang-orang kafir itu sikat. Jangan biarkan hidup di muka bumi ini. Anak cindile, aja sampai ada. Ini doanya siapa? Nabi Nuh. Ekstrim itu, keras itu. Dengan cara pendekatan, komunikasi, nggak mempan, diejek, dihina, dicaci, mau dibunuh, segala upaya-upaya dilakukan itu. Nabi Nuh kehabisan cara, notok karena manusiawi, ada titik-titik jenuh, sehingga apa? Aji pamungkasnya dikeluarkan. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Akhirnya banjir buandang. Kelam kabeh. Bahkan anaknya itu nanti ada kisahnya. Kan'an itu mati kabeh itu. Karena apa? Enggak mau ikut dengan ayahnya yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping diuji oleh kaumnya, umatnya, diuji pula oleh keluarganya. Anaknya gak iman, bojone gak iman. Itu Nabi siapa? Nabi Nuh. Ini berat sekali itu, coba. Serangannya internal maupun eksternal. Oh, luar biasa itu. Beda dengan Nabi Sulaiman. Beda jauh. Ujiannya enggak begitu berat sebagaimana Nabi Nuh alaihi salam. Berat sekali itu Nabi Nuh itu. Ujiannya dari anak-anaknya daplek-daplek kayak sate kandani. Ya. Bukan anak nakal kayak sate kandani daplek berarti niru siapa? Anaknya Nabi Nuh. Makanya kamu ojo sampai niru kayak anaknya Nabi Nuh Kan'an itu. Daplek kandanane angel. Jadi anak sing membanggakan orang tua, ojo ngantukan, ojo turu, hindari itu. Aja males-malesan, lu awake gak kuat, lungguhe gak jejeg. Sing jejeg lungguhe. Lu awake gak kuat bengkok ngene. Gua awakmu umur 30 tahun wis bengkok gak iso dibalekno nanti. Jejeg ngono. Ngene. Gak ngantuk. Kalau lungguh jejeg itu insyaallah gak akan ngantuk. Gitu, jejeg ini gak akan ngantuk wis gini. Nah, biasakan itu. Kamu nanti muncul kecerdasan. Nah, itu.
Kan apa ya? Gak ngantuk kan berarti sinyalnya connect terus. Pandangannya ya depan terus. Kok ngene. Raine sing ngantukan itu sih hilang ngantukan itu. Posisinya tegak, ora gak ngantuk itu. Praktek nada. Ya, langsung. Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Dikabulkan ke itu doanya? Iya, Pak. Kabulkan. Terus Allah memberi petunjuk agar Nabi Nuh membuat perahu yang sangat besar. Dengan perahu itu, Nabi Nuh dan kaumnya akan selamat. Sedangkan kaumnya yang ingkar akan ditenggelamkan dengan banjir yang sangat besar, hingga tak seorang pun dari mereka akan selamat. Semuanya binasa. Selagi Nabi Nuh dan para pengikutnya sedang membuat kapal di atas bukit, kaumnya yang ingkar mengolok-olok dan mengejeknya. Lihat, Nuh semakin gila. Masa kemarau panas begini membuat perahu di atas bukit lagi. Sungguh dia sudah miring otaknya. itu ya ucapan-ucapan kaum dari Nabi Nuh itu luar biasa ya. Tenang kan Nuh sinting ngene kae. Kemarau gini buat perahu mau berlayar di mana, apalagi di puncak gunung itu. Sudah semakin stres, semakin gila itu loh. Sampai seperti itu. Itu semuanya kompak gitu loh. Kompak. Alhasil apa? Banjir datang itu nanti ya. Lanjut. Di antara mereka bahkan ada yang berani membuang kotoran di dalam kapal yang belum selesai itu. Nah, jadi diganggu, disingi, coba bayangkan. Disingi kapalnya Nabi Nuh, lagi digawe itu loh. Belum jadi, lagi berupa kapal papan-papan itu. Ada yang disingi, ada didoni, diliai mungkin seperti itu. Diumbeli mungkin, disiseni, macam-macam diuncali batang mungkin seperti itu. Pokoknya luar biasa kelakuannya orang yang iri, dengki, kafir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Tentu hal itu mereka lakukan ketika Nabi Nuh dan pengikutnya sedang tidak ada di tempat pembuatan kapal. Nah, pas do leren istirahat, iku beraksi, ngising. Mungkin ae ngisinge. Jadi kakus. Kurang ajar. Wis gak melok iman, wis gak gelem melok membantu buat kapal, malah disingi, diganggu. Ini kelakuannya sapa iblis iki. Iblis wujude menungso sing jenenge wong kafir iku. Lanjut. Namun akibatnya perut mereka yang buang kotoran itu menjadi sakit dan tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Akhirnya kualat kabeh. Wong sing do ngisingi kapal Nabi Nuh iku udah kualat. Mencer gak mari-mari iku nek. Makanya aja macam-macam aja melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Itu akhirnya apa? Kemencet. Awakmu nak pas gak loro aja ngomong loro. Nek loro tenan pinter ya. Kayane obate piye? Hati-hati. Paham? Iya. Nah, gak loro aja sing tegak ya. Nah, kalau gak loro aja ngomong loro. Oh, nak kaya nasib kaum Nabi Nuh itu akhirnya udah mencret gak mari-mari, udah mati akhirnya mati itu. Karena kualat. Nah, itu. Apa kualat? Maksud Dengan merengek-rengek mereka meminta Nabi Nuh untuk bersedia mengobatinya. Nabi Nuh menyuruh mereka membersihkan kapal yang mereka kotori. Sesudah itu mereka pun sembuh dari sakit perutnya. nah, sing gelem tobat waras. Tapi sing gak gelem tobat sampai mati itu, mencret gak mari-mari itu. Nah, ini ya ta. Ini sing teko iki sing tobat, menyadari, sadar gara-gara tak isingi, aku mencret gak waras-waras. Akhirnya apa? Sowan mungkin Nabi Nuh. Wis obatnya gampang, wis resik ana, sing mbok isingi resik ana kapal sing tak gawe urung dadi ora waras, diresiki. Sing gengsi, wah, sing biasane mbalera itu ape sowan maju mundur. Akhirnya apa? Keburu mati, dehidrasi, mati itu. Nah, itu makanya bagi orang yang sombong itu ya adab itu yang akan dia dapatkan. Lanjut. Banjir besar
memusnahkan orang-orang kafir. Akhirnya setelah jadi perahunya siap dinaiki, terjadilah banjir yang begitu besar. Konon ceritanya banjir itu surut, binatang-binatang maupun pohon-pohon yang ada di dalam kapal itu akan ditanam ulang. Sebab kalau tidak seperti itu akan terjadi kepunahan maupun kehancuran dari apa? Binatang dan tumbuhan, bahkan manusia itu sendiri. Sehingga yang ikut dengan Nabiullah Nuh alaihissalam ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik hatinya, akhlaknya baik, dermawan, meskipun dirinya dalam keadaan miskin fuqara, tetapi dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dirinya rela membantu perjuangan Nabiullah Nuh alaihissalam dengan senang hati tanpa ada paksaan. Itulah umat-umat yang selamat di zaman Nabiullah Nuh alaihissalam. Dirinya selalu bersabar meskipun nggak punya uang, nggak punya harta, tetapi dia selalu taat kepada ajaran Nabiullah Nuh alaihissalam, sehingga Allah menyelamatkan dari bencana banjir yang begitu besar. Konon ceritanya banjir itu terjadi sampai 40 hari 40 malam, 40 dino. Banjir kak surut-surut pada saat itu. Sebagai apa? Pencucian orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir di muka bumi. Apabila tadar alal ardi minal kafirina tayara. Ya Allah, hancurkan, binasakan orang-orang yang tidak mau beriman kepadamu, ya Allah. Jangan beri kesempatan dia tinggal di muka bumi karena dia ingkar, dia kufur denganmu, ya Allah. Hancurkan, hancurkan, binasakan. Doanya keren banget itu. Kayak Nabi Musa. Wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta naral jarah. Narallah jarah fa akhrajkum as-sayqatu antum tanzurun. Ya Allah, umatku dene sing gelem do iman kepadamu, ya Allah. Hancurkan dengan petirmu, ya Allah. Fa akhrajkum as-sayqah. Kena bledek kabeh sing gak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngeri meneh iki. Setrum, disetrum oleh Allah dengan apa? Petir. Fa akhrajkum as-sayqah. Lagi, nah umat Nabi Nuh kelelep ke, gelep mati kabeh. Iki setrum sih, jeder, gitu ke, garing, kobong mati kabeh. Karena setrumnya siapa? Doa Nabi Musa, ngeri itu. Tapi nak umat Nabi Muhammad, jangan, gitu. Lemah lembut, orang yang melempar giginya sampai patah. Duyui, disingi Nabi Muhammad. Jangan Jibril, jangan. Malaikat saja, tingkatannya malaikat itu gregetan ulah orang-orang Taif pada saat itu. Nabi Muhammad dakwah mengajak kebaikan, bukannya mau diajak. Ingat kembali kepada ajaran yang benar, tapi malah menentang, menyerang Nabi Muhammad. Sehingga anak-anak muda-muda digerakkan, are-are nom-nom, ayo nggo watu kabeh, sikat iku Muhammad nak lewat. Wis arek sing nggo watu, nggo pelintang sembar diwantem kene. Nabi Muhammad jalan diwantemi. Hancur muka beliau. Berdarah-darah bajunya beliau itu. Sampai terkena gigi beliau patah pada saat itu. Apa yang terjadi? Beliau menangis. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang melukai hambamu ini. Oh, ngono malah ya. Karena lemah lembut, budi pekertinya luar biasa. Aji-ajinya tadi nggak difungsikan. Sudah. Tapi digunakan apa? Digunakan untuk memberi syafaat nanti dari kiamat. Kita sebagai umatnya harus menjadi umat yang baik, taat kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak ngaji sing tenanan, membanggakan orang tuanya, membanggakan gurunya, itu agar apa? Kita menjadi orang yang selamat fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Moga-moga dadi anak sing apik kabeh akhlake. Amin. Sukses dunia akhirat kabeh. Selamat dunia akhirat kabeh. Bejo dunia akhirat kabeh. Sifat-sifat buruk-buruk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Nah, itu kisahnya Nabi Nuh seperti itu. Nah, itu nanti ada hewan-hewan, banyak sekali kisah-kisahnya sebetulnya di situ
Nabi Nuh ini luar biasa itu. Jadi Nabi Nuh ini luar biasa itu kisahnya itu. Banyak sekali panjang. Nah, ada yang mengatakan mengapa ketika Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad di langit itu nggak bertemu dengan Nabi Nuh, alasannya beda mazhab gitu katanya. Beda apa? Beda mazhab, sehingga nggak ketemu dengan Nabi Nuh. Nah itu nggak ketemu gitu. Alasannya karena beda apa? Beda mazhab, sehingga nggak dipertemukan oleh Allah di peristiwa Mi'raj atau naiknya Nabi Muhammad ke langit itu. Kan nggak ketemu itu, ada nggak? Nggak ada. Nabi Adam ketemu, Idris ketemu, Nabi Musa ketemu, sing kayak solusi itu, sing rekomendasi itu. Nah itu ketemu itu. Tapi Nabi Nuh tidak ketemu karena beda mazhab, artinya gitu. Lanjut. Sesuai dengan wahyu Allah, Nabi Nuh mengajak kaumnya memasuki kapal yang telah selesai dibuat. Ia juga membawa berbagai pasang binatang. Tidak beberapa lama setelah Nabi Nuh dan para pengikutnya memasuki kapal, maka langit yang tadinya cerah berubah menjadi hitam. Seketika langsung gelap, hujan badai nanti itu. Mendung tampak tebal sekali diiringi angin kencang yang mulai berhembusan. Bersamaan dengan turunnya hujan lebat, air dari dalam bumi memancar pula ke permukaan. Hujan turun dengan lebatnya. Belum pernah hujan turun selebat itu, bagaikan dicurahkan dari langit. Rumah-rumah mulai terendam, angin kencang dan badai menambah kepanikan semua orang. Dari kejauhan, Nabi Nuh melihat salah seorang dari putranya, yaitu Kan'an, sedang berlari-lari menuju puncak gunung. Nabi Nuh memanggil anaknya itu, "Hai anakku, kemarilah, janganlah naiklah ke kapalku, maka kau akan selamat." Tapi Kan'an dengan sombongnya terus berlari. Ia tak menghiraukan panggilan ayahnya. Ia mengira banjir itu hanya banjir biasa yang segera reda. Maka ia terus berlari ke puncak gunung. Memang Kan'an tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh. Ia lebih suka hidup bersama orang-orang kafir. Karena itu ia tak mau menumpang kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh merasa sedih. Bagaimanapun Kan'an adalah putranya sendiri. Maka ia berdoa kepada Allah agar Kan'an diselamatkan. Namun Allah menolak permintaan Nabi Nuh. Ya, ditolak itu. Karena durhaka, nggak layak mendapatkan syafaat dari ayahnya sendiri yang menjadi seorang nabi dan rasul. Ditolak oleh Allah, nggak di ACC. Nggak layak ya loh, meskipun anakmu sendiri nggak layak kamu beri syafaat, nggak mengabulkan. Akhirnya mati kelelep itu anak itu. Lanjut. Sebab Kan'an itu walau putranya sendiri, ia yang durhaka, tidak mau beriman. Berdasarkan suatu riwayat, kapal yang membawa Nabi Nuh dan para pengikutnya itu berlayar selama 40 hari. Berapa? 40 dino. Lanjut. Sesudah banjir mereda, Nabi Nuh diperintahkan turun dari kapalnya. Dengan demikian, binasalah orang-orang kafir yang menerkam. Hanya para pengikut Nabi Nuh yang hidup dan menempati bumi sebagai penghuninya. Hikmah. Jadi sebelum masuk ke hikmah, yang selamat itu yang bersama Nabi Nuh atau yang tidak bersama Nabi Nuh? Orang yang iman, yang ikut dengan Nabi Nuh. Orang yang kafir, dia tidak mau ikut dengan Nabi Nuh sehingga mati dalam keadaan tenggelam, binasa. Naudzubillah. Hikmahnya? Yang pertama, seorang ayah, walaupun dia seorang yang soleh atau dari golongan ulama atau nabi, tidak bisa menolong anaknya ataupun kerabatnya
yang durhaka dan membangkang atas perintah Allah. Nah, kalau seseorang itu jelek, itu nggak layak mendapatkan syafaat dari manapun, nggak layak itu. Makanya jangan memilih jadi orang yang durhaka. Jadilah orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, yang tidak taat. Ya, jangan sampai apa? Seperti orang-orang yang tidak taat mengikuti ajaran Nabi Nuh yang membangkang itu. Jangan sampai seperti itu. Nirulah orang yang taat, yang ikut bersama Nabi Nuh alaihi salam. Itu hikmahnya seperti itu. Yang kedua, semua manusia itu sama dalam pandangan Allah. Yang membedakan antara mereka hanya derajat ketakwaannya. inna akramakum indallahi atqakum. Ya, jadi semua manusia itu hakikatnya sama tuh. Sugih, kere, miskin, semuanya sama. Yang membedakan apa? Ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu saja. Berarti yang kamu raih adalah derajat ketakwaan. Menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan. Diperintahkan di pondok misalnya sholat tepat waktu, sholat 5 waktu, sholat berjamaah, ngaji yang teratur, ngaji yang istiqomah. Lakukan dimanapun berada, kamu tetap ngaji. Akhlakmu dijaga. Akhlakmu apa? Dijaga. Ketaatanmu dijaga. Jangan durhaka. Kalau durhaka, sebagaimana anak Nabi Nuh alaihissalam, Kan'an yang mati tenggelam karena tidak mau beriman, tidak mau nurut kepada orang tuanya sendiri. Itu orang tuanya sendiri, statusnya Nabi, statusnya Rasul, doanya mustajab, tapi kalau mendoakan anak durhaka tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Oleh karena itu, Nabi Nuh menolak permintaan dari orang-orang kaya yang kafir untuk mengusir pengikutnya yang terdiri dari golongan kaum lemah, miskin, dan tidak berkedudukan tinggi. Ulangi lagi coba. Semua manusia itu sama dalam pandangan Allah. Yang membedakan antara mereka hanya derajat ketakwaannya. Oleh karena itu, Nabi Nuh menolak permintaan dari orang-orang yang kaya yang kafir untuk mengusir pengikutnya yang terdiri dari golongan kaum lemah, miskin, dan tidak berkedudukan tinggi. Jadi ada tawaran dari wong sing suge-suge itu, Nuh, aku pengen jadi kelompokmu, tapi wong sing miskin-miskin ku singkirno kabeh. Ya ono ta wong akhlake apik, hatine apik. Hanya gara-gara status miskin terus gak mau awor itu. Ya nggak mungkin. Akhirnya iki lesanmu tuh nggak sama dengan hati nuranimu itu. Nabi Nuh tahu ini nggak betul, ini wong pura-pura saja itu. Apa mereka menyingkirkan orang-orang yang sudah beriman kepada Allah dan Nabi Nuh alaihi salam. Masa wong gara-gara status kan duwe terus kongkon nyingkirke. Ini kan pura-pura orang-orang yang kaya itu kita apik gitu saja. Padahal hatinya busuk semuanya itu. Lanjut. Nasihat hikmah yang ketiga, kita hendaknya bersabar dan bertawakal dalam memperjuangkan agama Allah. Karena sekeras apapun tantangan yang kita hadapi, Allah pasti menolong dan melindungi kita. Jadi kita harus bersabar. Ngaji Quran sing sabar, ngaji kitab sing sabar. Oleh ilmu sithik akeh disyukuri, diulang-ulang, rajin berdoa, diamalkan ilmu yang sudah didapat, berlatih untuk menjadi orang yang baik, anak yang baik, berlatih untuk menyenangkan harapan. Kita mempelajari kisah-kisah daripada para nabi-nabi terdahulu dengan harapan kita bisa mengambil pelajaran darinya, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi anak-anak orang-orang yang selamat, beruntung dan sukses dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.